Anime ini ketolong sama openingnya nggak sih? Seriusan. Ini mesti kita pahami bersama bahwa openingnya ini terlalu imba, terlalu luar biasa, terlalu wadidaw banget gak sih? Tapi pas nonton animenya, jadi ini adalah first impression gue nonton 2 episode Witch Watch. Karena katanya yang bikin Megumi Isatani, tapi ternyata yang bikin openingnya itu Megumi Ishitani. Dan kenapa itu penting, no? Dan bagaimana animenya? Witch Watch adalah sebuah anime bertemakan tentang penyihir yang mesti punya apa sih namanya, familiar ya, apa sih? Pokoknya mesti punya companion gitu, dan companion yang ia pilih adalah seorang ogre yang ternyata udah berbentuk manusia. Dan ini mesti dijagain karena kalau nggak akan nambah masalah. Gue pikir ini awalnya anime romance, sampai akhirnya gue bener-bener bisa ketawa di episode satunya ketika si Nico datang nabrak jendela. Wanjing, ini komedi, ini gue suka komedinya. Di situ komedi dapat banget, gue ketawa banget, gue ngakak banget, gue bener-bener tumpah di situ kayak kocak anjing gitu. Entah kenapa vibe-nya mirip Gintama gitu loh, komedi-komedi slapstick ya. Apakah emang kalian juga merasakan hal yang sama? Gue jadi kayak, wah ini Gintama banget nih gitu loh. Tapi setelah itu gue jujur berasa biasa aja ya, ketika penyelamatannya, rescue dan lain-lain, dan romance-romansnya gue kayak, ya sudahlah, seperti yang kalian tahu, susah untuk membuat gue suka sama anime romance. Tapi setengah episode di episode 1 sangat-sangat berbau romance, sampai akhirnya kita masuk ke episode 2. Dan di episode 2 gue kayak anjing Gintama banget, anjir sumpah. Banyak banget referensi anime juga. Tiba-tiba jadi Gon, tiba-tiba Attack on Titan, tiba-tiba Dragon Ball. Gua bener-bener kayak ngeliat, ini apa sih, ini kayak Asobi Asobase, tapi ada Nichijou juga, tapi ada Gintamanya juga. Walaupun ada beberapa komedi yang hit and miss ya, tapi buat gue komedinya dapat banget. Buat gue ini lebih komedi daripada romance. Dan gue pikir tadinya ini bakal jadi romance loh, karena denger orang-orang kayak Ocha, kayak Emma gitu malah mau nonton gitu kan, yang cewek-cewek wibu di Clean Sound gitu. Gue kayak, ini mah bakal romance deh, dan awal-awal bener nih premisnya nih. Tapi ternyata enggak. Tapi sebenarnya yang lebih tepatnya lagi, alasan gue pengen nonton anime ini adalah karena Megumi Ishitani. Buat yang belum tahu, Megumi Ishitani itu adalah seorang director yang buat One Piece jadi bagus. Yes, kalau kalian ngeliat episode One Piece itu bagus banget, episode One Piece itu luar biasa banget, kayak beda dari episode-episode yang sebelumnya. Itu karena sosok perempuan luar biasa hebat dan wadidaw keren banget. Gue bener-bener kayak pengen banget selalu ngeliat karya-karya dari beliau. Dan itu akhirnya ditunjukkan lagi di opening di Witch Watch ini. Dan pada saat gue nonton openingnya doang di YouTube, gue yang kayak, boy, ini bagus banget men, sumpah. Itu bener-bener ciri khasnya dia gitu loh. Center tengah yang mata kita jadi gak pegel ngeliatin. Dan apa ya, animasi yang gak tegas tapi kayak lemes, tapi tetap bisa dinikmati, dan konkret yang jelas. Lalu pergantian-pergantian karakter di angle yang sama, karakter di situ ganti-ganti, terus pas giniin ganti lagi jadi orang yang sama tapi pas masih kecil. Itu sangat-sangat Megumi Ishitani banget. Contohnya ini persis banget kalian bisa lihat di One Piece, yang pada saat Ace sama Yamato lagi ngobrol, di Yamato ngejelasin bagaimana dia ketemu Ace dan ngejelasin bagaimana Luffy pengen jadi bajak laut, pengen apa ya, mirroring dia ke Goldie Roger. Itu persis banget kayak yang di openingnya Witch Watch. Itu bagus banget men, sumpah bagus banget. Lu nonton openingnya aja langsung kayak pengen, nonton animenya gimana nih. Dan jujur pada saat gue nonton animenya, gue kayak gimana ngejelasin ya? Gue gak bilang jelek, tapi kayak sialan, ini openingnya terlalu bagus sehingga membuat gue jadi punya ekspektasi yang terlalu berlebihan sama animenya. Salahin gue ekspektasi yang berlebihan, tapi openingnya sungguh luar biasa di atas rata-rata, dan lu gak bisa tutup mata akan hal itu. Dan Megumi Ishitani memang yang terbaik, pak. Terus ditambah Yoasobi, ya ampun, kombinasi banget men, asli kombinasi banget, kombinasi asli parah. Dan kayak luar biasa menyenangkan sekali untuk mendapatkan 2 kombinasi itu di Witch Watch. Yoasobi gak sih? Correct me if I'm wrong ya. Bukan seingat, sependengaran kuping bodoh gue yang cuma dengerin musik dan gak ngerti musik-musik kan sih, itu mah Yoasobi nih. Ini style Yoasobi banget nih, dan emang cocok banget. Openingnya, vibe-nya, stylenya digabung, kombinasiin. Menurut gue kalau ada award buat opening terbaik, itu sih asli bagus banget. Tapi ya, kita balik lagi ke ekspektasi gue. Pas gue liat animenya, jujur gue merasakan biasa aja, visualisasinya datar aja, B aja. Bahkan nggak tahu ya emang sengaja apa enggak, karakter si Moi ini bener-bener dibikin flat, datar gitu. Kayak nggak ada apa ya, kompleksitas yang berarti selain jambulnya. Nico juga sederhana sekali, tapi bener-bener kayak biasa aja. Dan teman-temannya juga biasa, kayak gambar Nichijou dulu. Lu pernah nonton Nichijou gak? Bener-bener ini art style Nichijou dulu gitu. Nggak jelek, tapi kayak terlalu timpang aja sama openingnya. Apakah jadi
bisa lu tonton ya, gue tonton juga sih lumayan. Nah ini kan pas gue tadi ya episode 1, aduh sayang banget yang bener-bener komedinya landing tuh yang pas si Nico nabrak jendela doang. Itu lucu banget, asli itu lucu banget. Yang jambul-jambul berantem komedi-komedi Jepang yang kurang kena di gue, sama yang bapaknya makan di muncrat-muncratin itu juga kurang kena lah buat gue. Tapi di episode 2 menurut gue gue sampai sekarang masih ketawa gitu. Yang ada bukan yang di kelas ketika tangannya gede sendiri, palanya gede sendiri, itu biasa aja sih buat gue, kayak sayang banget gitu, kayak ya oke lah itu komedinya hit and miss lah segala macam. Mungkin ada beberapa yang merasa kocak dan lain-lain, tapi ada satu hal yang buat gue ketawa banget. Tiba-tiba ada anak murid gitu kayak ngomongnya sopan banget gitu kan, ini Kudasai gitu, minta tolong Nico dong ubah gue jadi kursi gitu. apa sih scriptwriter-nya kata gue gitu, kayak ini mangakanya mikir apa gitu, tiba-tiba tolong dong ubah gue jadi kursi. Gak tau kenapa. Gue anjing lucu banget, kenapa tiba-tiba minta jadi kursi. Kenapa kursi? Terus si babinya yang bikin gue makin emosi, komedinya lanjut. Kan habis selesai itu semua ada truk mau masuk itu barir dan lain-lain. Oh ya ini spoiler, sorry lagi-lagi gue lupa bilang spoiler. Silakan nonton animenya, kalau lu nggak nonton kecewa sih, sayang sih komedinya gue jelasin mulu. Jadi akan sangat-sangat kurang buat kalian, jadi please tonton dulu. Kalian nikmatin dulu, habis itu baru lihat gue lagi nge-spoil komedi-komedinya, oke? Dan kita nanti bisa diskusi nih kalau komentar di bawah. Kita lanjut, yang dimana akhirnya ada truk yang hampir masuk. Jadi gue terlalu skip. Jadi intinya pengen bikin apa sih, kayak semacam free exercise ya, kayak jam penjas gitu ya. Terus tiba-tiba dibikin zona terbang, itu juga lucu yang tiba-tiba jadi ada murid yang begini, ada murid yang begitu, ada murid yang di Dragon Ball, ada yang murid tiba-tiba jadi anime, jadi MC anime, terus tiba-tiba pengen ikutan juga karena keburu terlalu excited padahal pengen banget terlihat berbeda. Itu juga agak sedikit kena, tapi ada truk masuk, truknya bahaya, diselamatin, terus habis itu diselamatkan sama ogrenya, sama si Moi, terus habis itu dibongkarlah bahwa dia ogre, dan tiba-tiba dideketin lagi dia sama orang gitu. Kamu temennya si witch kita itu kan? Ya. Bisa minta tolong nggak tukerin mata kiri gua sama mata kanan? Scriptwriter-nya makan apa? Pakai obat-obatan apa? Adira Kudasai, tolong pindahkan mata kiriku ke mata kanan dan mata kananku ke mata kiri. Aduh anjing bisa kayak gitu pikirannya, bisa dipikirin sama dia bangsat untuk ketemu one liner yang menurut gue kocak banget gitu, yang bener-bener yang lainnya mah biasa aja gitu, bisa tolong kamehameha enggak dan lain-lain gitu. Itu buat gue biasa aja. Plus ya itu akhirnya gara-gara kita punya gurunya yang bener-bener otaku dan tahu banyak referensi anime, terus gue merasa ini vibe-nya Gintama banget sih, bener-bener Gintama sekali. Tapi bukan berarti bisa ngalahin Gintama atau enggak, tapi setidaknya 2 episode ini gue ketemu mana yang bisa gue ketawain, dan walaupun ada hit and miss, tapi jujur gue capek sih di episode 2 tadi, liner tiba-tiba mata kiri mata kanan itu anjing, tiba-tiba minta tolong jadi kursi, yang sebenarnya kurang sih. Kamehameha itu kayak ya biasa aja gitu kan. Itu bener-bener pecah buat gua nggak nyangka anime romance. Gua nggak tahu apakah ini masuk ke romance apa masuk ke komedi, tapi menurut gua romance gini buat gua berhasil lah. Oh ya, romance-nya juga agak-agak vibe kayak Tomo-chan ya, tapi ya again silakan nonton, kalian coba komen di bawah, apa jangan-jangan ada jokes juga yang gua nggak paham sehingga gua nggak ketawa. Ini juga terjadi sama Gintama ya, mungkin lu pada juga sadar gitu, Gintama itu mesti nontonin banyak anime, baca sama banyak manga untuk ngerti reference jokes-nya. Di sini pun juga kayaknya bakal menghadapi hal yang sama sih menurut gua. Apakah kalian juga sudah mulai merasakan? Tapi so far bisa gua nikmatin, bisa gua tonton buat ketawa-tawa sambil makan siang, menyenangkan sekali sih. Episode 2-nya kurang ajar, dan tentu saja dengan Megumi Ishitani dan Yoasobi di awal setiap episodenya nggak bisa gua skip. Menyenangkan sekali untuk ditonton, sangat luar biasa. Semoga nanti ada versi-versi lainnya lagi yang masih Yoasobi juga dan Megumi Ishitani, atau yang jauh lebih baik. Siapa yang jauh lebih baik? Tidak tahu. Kalau menurut kalian bagaimana? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking anime kayak gini ya, ini baru 2 episode gue nonton, gue nggak tahu sisanya apakah masih selucu ini, apakah bakal kayak apa si Kanoko yang episode-episode berikutnya mulai kentang dan kasihkan sendiri. Coba kalian komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking anime kayak gini, diulang lagi. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support gue. Dan ya, sekian banget nih untuk episode kali ini. Gue bener-bener saranin kalian untuk nonton, dan apakah ini gue yang emang terlalu lagi nyantai dan terlalu lagi good mood nontonnya? Apakah benar-benar bisa bertahan? Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Bisa minta tolong pindahkan kuping kiri ke kuping kanan? Jelek sih ya. Mata siapa bedanya? Alis kocak sih, alis. Iya, alis coba diputuk alis kiri. Bapak alis kiri sama alis kanan. Semua mangakanya menarik sih. Ini menarik. Semoga bertahan bagusnya. Gue tunggu nih episode 3 dan lain-lainnya.